kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi. Semangat luar biasa Bu Lina. Pasti akan terlewati. Ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, karena sudah waktu ya, kita mulai saja, nanti yang lain sambil berjalan mereka akan mengikuti. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Salam bahagia kepada Bapak Ibu, guru hebat semuanya yang hadir di sini. Sebelumnya mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayah beliaulah kita saat ini dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam kegiatan hari ini. Dalam 1 jam ke depan, saya akan membersamai Bapak Ibu dalam kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Sumarlia. Saya guru matematika di SMK Negeri 4 yang saat ini sebagai CGP, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Denpasar. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya mohon kesediaan salah satu dari Bapak Ibu untuk memimpin doa. Bapak Ibu yang bersedia, saya mohon untuk menekan tombol raise hand. Oke. Gimana? Bapak Ibu? Oke, Bu Yuli. Baik, Bu Yuli, silahkan. Terima kasih. Mohon izin Bu Lia ya, ini saya terima kasih. persiapan sembahyang. Selamat malam Bapak Ibu peserta seminar pada malam hari ini. Sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa, disilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Lia. Terima kasih Bu Yuli ya, Sama-sama. sudah memimpin teman-teman semua di sini untuk mengawali kegiatan kita dengan doa. Baiklah Bapak Ibu, saya mohon izin untuk share screen materi. Oke. Bentar. Mana tadi? Baiklah Bapak Ibu, kegiatan kita malam ini adalah diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Tadi acara pembukaan sudah kita lalui, berdoa juga. Dan acara selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, biar kita tidak tegang, mari kita lakukan ice breaking dulu. Gimana Bapak Ibu, setuju? Setuju. Iya.
ice breakingnya, tapi karena kita daring, jadi kita ice breakingnya main tebak kata ya, Bapak, Ibu-ibu ya. Nggak ada bapaknya di sini, saya panggil ibu-ibu aja. Oke, dari gambar yang pertama. Nah, setelah gambar ini saya tayangkan, Bapak Ibu jawabnya lewat kolom chat aja. Jadi silahkan Bapak Ibu tekan kolom komentar, tuliskan di sana jawaban dari gambar yang ada di layar Bapak Ibu. Oke, siap? Siap. Oke, silahkan tekan jawabannya Bapak Ibu. Silahkan tekan tombol submit-nya. Oke, sudah? Wah, cepat sekali ya. Bu Yuli paling pertama nih, Bu Yuli. Karena doanya kenceng nih, jawabannya juga kenceng ya Bu Yuli ya. Jawabannya apa Bu Yuli? Oh ternyata Blok Timur. Oke, Bu Yuli jawab Blok Timur. Bu Santi akuarium. Nah nih, nyapir banget nih, dari mana akuariumnya Bu Santi? Nah, Bu Yuli bisa menjelaskan kenapa jawabannya Blok Timur? Biar ketahuan. Oke. Nih, mohon izin Bu Lia ya. Iya, Bu Yuli bisa dijelaskan kenapa jawabannya Blok Timur, Bu Yuli? Ya, kenapa jawabannya Blok Timur? Karena di sana ada gambar balok. Nah, terus di gambar balok itu ada huruf A-nya disilang. Berarti Iya. itu tidak digunakan jadi blok. Dan Iya. itu di sampingnya itu ada sayur sayur timun. Nah, Iya. sayur timun itu karena ada huruf N-nya paling belakang, N-nya itu diganti dengan R jadi timur. Jadi kalau diganti itu Blok Timur. Seperti itu Bu Lia. Blok Timur ya, oke. Iya. Betul sekali jawabannya Blok Timur. Bukan akuarium ya, Bu Santi ya. Oke. Terima kasih. Nah, nih Bu Tri Ayu juga betul Blok Timur. Ternyata banyak yang betul ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke pertanyaan atau tebak gambar yang kedua. Nah, ada tanda rambu-rambu, kemudian ada kepiting. Kira-kira apa ini Bapak Ibu? Atau yang nggak menemukan kolom komentar boleh langsung buka itu mikrofonnya atau angkat raise hand dulu. Nah, silahkan ditekan jawabannya Bapak Ibu. Wah, oke Bu Santi nggak mau kalah nih, rambut keriting. Nah, Bu Yuli juga rambut keriting. Nah, yang lain ada nggak jawabannya? Nah, Bu Santi coba bisa dijelaskan kenapa ini rambut keriting? Ya karena ada kepitingnya, berarti rambutnya keriting. Oke, jadi ini adalah rambu-rambu ya. Rambu ada ditambahin T berarti rambut. Ya. Di sini kepiting, hilangkan huruf P-nya, diganti dengan R. Berarti keriting. Jadi betul sekali. Nah, pertanyaan ketiga, ayo pertanyaan ketiga. Masih pingin main lagi ya? Ada 5 pertanyaan, ayo Bapak Ibu. Silahkan tekan jawabannya. Gimana Bu Ika? Wah, Bu Ika masih bingung nampaknya. Sabuk atau udel sudah ditanya. Kira Apa ya. perut? Perut. Udel itu apa bahasa Indonesianya Bu Ika? Pungset. Puser. Oke, silahkan Bapak Ibu sudah ketemu jawabannya. R diganti dengan T. Nah, Pusate. ini belum itu loh Bu Ika, belum soal matematika loh Bu Ika, masih baru Aduh, tebak kata. Saya hibrid nanti boleh. Iya. Nanti kalau lolos ke 5-5-nya baru kita bermain soal matematika, di tebak-tebakan matematika.
Pusat. Pada kabur semua ya. Jangan. Oke, Bu Karla. Nah, Bu Karla udah jawab pusat evaluasi. Oke, Bu Karla bisa bantu kenapa memberikan jawaban pusat evaluasi, bisa Palunya dijelaskan? Eva. Itu pusar, R-nya diganti T. Jadi pusat Oke. ditambahkan dengan E, kemudian palunya P-nya diganti V. Berarti palu itu gambar nasi dihilangin N-nya N-nya. dihilangnya, betul Jadi sekali. pusat evaluasi. Pusat evaluasi, oke. Hebat-hebat ya Bapak Ibu. Ayo satu lagi pertanyaan yang terakhir sebelum kita memulai pembelajaran malam ini. Sifat. Nah, apa Bu Ika? Baik, sifat baik. Sifat baik, pintar sekali Bu Ika. Oke, tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Hebat-hebat ya Bapak Ibu ya. Ini tandanya Bapak Ibu udah fokus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran malam hari ini. Oke Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, kita sepakati dulu komitmen pembelajaran kita pada malam hari ini. Jadi komitmen kita yang pertama adalah menyalakan kamera. Jadi jika Bapak Ibu tidak ada halangan atau apa, saya mohon kesediaannya untuk menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, dan hargai waktu. Yang terakhir adalah tekan raise hand jika Bapak Ibu akan bertanya atau berpendapat. Gimana Bapak Ibu, ada yang perlu ditambahkan atau cukup seperti ini komitmen belajar kita? Oke, udah oke. Yang lainnya bagaimana? Sudah setuju? Setuju Ibu. Setuju, oke. Oke, terima kasih. Ternyata ada Pak gurunya juga di sini, nggih. Terima kasih Pak Isa. Baiklah Bapak Ibu, sekarang komitmen pembelajaran sudah kita sepakati. Izinkan saya untuk menyampaikan tujuan pembelajaran kita malam hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini adalah kita bisa memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah di mana yang berpihak pada murid. Yang kedua, tujuan yang ingin kita capai adalah melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin yang telah diterapkan di sekolah. Jadi untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif dan untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah tujuannya untuk memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa seorang petani itu pada hakikatnya sama dengan kewajibannya dengan seorang pendidik. Petani yang menanam padi misalnya, dia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padinya, memberi pupuk, memberi air, atau membasmi ulat-ulat, jamur-jamur atau gulma yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Dari uraian atau pernyataan di atas, kita dapat memahami bahwa sekolah itu sebenarnya diibaratkan sebagai tanah, di mana sebagai tempat untuk bercocok tanam. Sehingga guru harus mengusahakan sekolah itu menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, melindungi dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid nantinya akan tumbuh dengan baik. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka pembelajaran itu akan sulit terjadi. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang guru adalah bagaimana kita bisa menciptakan suatu lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah, di mana warganya saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga nantinya akan tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan-kebiasaan itulah akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik.
Dan pada akhirnya karakter-karakter yang tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut akan membentuk sebuah budaya yang dinamakan sebagai budaya positif. Bentar, Bapak Ibu izin. Berbicara tentang budaya positif, kira-kira apa sih yang terpikir dalam benak Bapak Ibu? Nah, oke. Kira-kira kalau misalnya kita mengatakan berpikir tentang sebuah budaya positif, kira-kira dalam pikiran Bapak Ibu itu yang muncul apa ya? Nah, Kebiasaan melakukan sesuatu yang baik, Bu Li. iya, Bu Ika, kata Bu Ika bagus ya. Jadi budaya positif itu berarti melakukan sesuatu yang baik atau berperilaku baik, itu termasuk budaya positif. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang menambahkan. Kira-kira kalau kita bicara budaya positif itu apa sih yang terpikirkan oleh kita? Mungkin Bapak Ibu ada yang menambahkan jawabannya. Tadi Bu Ika bilang bahwa kalau budaya positif itu hubungannya perilakunya baik, mungkin. Mohon izin Bu Lia. Oke. Silakan. Mungkin kalau menurut saya, menurut pandangan saya, Iya. mendengar kata budaya positif itu saya mengkaitkannya dengan budaya 5S di sekolah, di sekolah-sekolah yang sedang diterapkan, yaitu senyum, salam, sopan, santun, terutama kan di sopan santunnya itu. Itu menurut Oke. saya, Bu Lia. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yuli. Jadi menurut Bu Yuli bahwa kalau kita berpikir atau berbicara tentang budaya positif itu adalah budaya 5S. Nah, mungkin hampir di setiap sekolah sudah ada ya tulisan budaya 5S. Namun penerapannya bagaimana? Apakah sudah sesuai? Apakah sudah benar-benar diterapkan? Apakah sudah menjadi motivasi intrinsik bagi siswa? Nah, itulah tugas kita nanti sebagai guru penggerak untuk menggerakkan teman-teman kita di sekolah untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi bagus sekali ya apa yang dikatakan Bu Yuli tadi, 5S itu termasuk dalam budaya positif. Berperilaku baik, kata Bu Ika tadi juga termasuk budaya positif. Jadi jawaban ibu-ibu tadi sudah betul. Mungkin ada yang punya pendapat lain selain 5S, selain perilaku yang baik. Oke, baiklah Bapak Ibu. Kita lanjutkan dengan kegiatan berikutnya. Mari kita lakukan aktivitas. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi tugasnya Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Bapak Ibu ini menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Agar, kenapa harus dijaga? Karena benda itu Bapak Ibu yakini sangat penting buat kehidupan Bapak Ibu. Jadi tugas rekan Bapak Ibu adalah mengganggu, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Teman Anda boleh dengan membujuk, menghardik, menggeliti, menggoda, bahkan menawari Anda uang supaya Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika teman Bapak Ibu menggoda supaya apa yang Bapak Ibu lindungi tadi dibuka dari tangannya Bapak Ibu? Oke, mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan?
Misalkan Bapak Ibu adalah yang punya barang berharga di dalam kepalan. Kemudian saya adalah temannya Bapak Ibu yang mau mengganggu Bapak Ibu. Menyuruh, mengiming-imingin Bapak Ibu dengan uang supaya rahasia Bapak Ibu itu dibuka. Nah, kalau Bapak Ibu mendapat perlakuan seperti itu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu boleh raise hand, boleh juga menuliskan pada kolom komentar. Kira-kira kalau Bapak Ibu saya paksa untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu bagaimana? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Bu Yuli mau jawab lagi? Boleh Bu Lia? Boleh, silahkan Ibu Yuli. Ini karena saya tadi coba untuk raise hand-nya nggak mau dia dari tadi. Oh, nggak mau turun ya? Oh, itu Iya. soalnya resennya Bu Yuli belum diturunin. Oh. Jadi nggak. Pantes ya. Iya. Mohon izin ya Bu Lia ya. Silahkan Kalau Ibu. saya berada di posisi yang di ini? Yang sebagai digoda gitu ya. Ya, yang digoda, yang megang rahasia. Iya, megang rahasia. Kalau saya berada di posisi itu, saya tidak akan membuka bagaimanapun teman saya menggoda, terus membujuk untuk membuka itu, saya tidak akan membuka karena apa yang saya pegang itu merupakan barang berharga untuk saya yang tidak boleh orang lain membuka atau melihatnya seperti itu. Jadi saya akan tetap pendirian pada diri saya sendiri bahwa ini punya saya. Seperti itu Bu Lia. Oke, terima kasih Bu Yuli. Jadi Bu Yuli itu tetap mempertahankan ya. Jadi kenapa? Karena Bu Yuli meyakini bahwa barang itu adalah penting dan berharga. Kalau sampai diketahui orang lain, maka akan fatal akibatnya. Jadi intinya Bu Yuli lah yang bisa mengontrol diri Bu Yuli sendiri. Meskipun ada pengaruh dari luar yang mengganggu, tetap Bu Yuli yang punya keputusan untuk mau tetap membuka atau tetap menutup tangan tersebut. Oke, betul Bu Lia. Ya, betul seperti itu ya. Jadi intinya Bu Yuli sudah memiliki nilai intrinsik dalam diri Bu Yuli. Iya. Oke. Sedangkan pengaruh dari luar, misalnya saya menawari Bu Yuli dengan uang atau saya gelitikin supaya Bu Yuli membuka tangannya, nah itu hanyalah ilusi Bapak Ibu. Sama seperti kita sebagai seorang guru, kita mungkin beranggapan bahwa kalau kita seorang guru, kita bisa mengontrol perilaku siswa-siswi kita. Padahal itu hanya ilusi. Jadi yang bisa mengontrol diri murid-murid kita adalah mereka sendiri, bukan orang lain. Mungkin ketika kita paksa atau kita memberikan paksaan kepada murid kita, mungkin mereka akan nurut. Tapi nurutnya karena apa? Bukan kesadaran diri sendiri, tapi mereka karena rasa takut. Bisa juga mereka nurut sama kita ketika kita perintah. Karena apa? Bisa juga karena mereka kita kasih penghargaan. Namun semua itu sifatnya hanya sementara, tidak dalam jangka waktu panjang. Jadi tidak bisa mengubah kebiasaan tersebut menjadi jangka panjang. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menanamkan kebiasaan-kebiasaan positif ini supaya motivasinya itu tumbuh dari diri mereka sendiri, bukan dari pengaruh kita, tekanan kita. Jadi kenapa seperti itu? Kalau mereka muncul dari kesadaran sendiri, maka itu akan bertahan lama dan mereka lebih semangat untuk melakukannya. Nah, tadi sudah sempat saya singgung ya, bahwa yang bisa mengontrol diri sendiri adalah diri kita sendiri, bukanlah orang lain. Nah, William Glasser dalam teorinya mengatakan bahwa ilusi kontrol seorang guru ada 4. Yang pertama adalah guru dapat mengontrol murid. Jadi guru itu dapat mengontrol murid itu hanya ilusi Bapak Ibu. Kenyataannya murid itu memiliki hak untuk memilih. Guru tidak dapat memaksakan kehendak
kehendaknya murid. Guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Misalkan saja seperti ini Bapak Ibu. Kita punya aturan bahwa ketika pelajaran efektif, siswa tidak boleh misalnya menggunakan sepatu warna lain selain sepatu pantofel. Ternyata apakah semua ketika kita menerapkan aturan tersebut siswa kita ikut dengan kita? Ternyata mereka tidak semuanya Bapak Ibu mempunyai kesadaran sendiri untuk mematuhi peraturan tersebut. Bahkan mereka ketika sudah melakukan pelanggaran tetap mengulang kembali. Itu dikarenakan apa? Mereka tidak menyadari, tidak ada motivasi dari dalam diri mereka sendiri untuk merubahnya, sehingga mereka terus mengulang kesalahan yang sudah pernah mereka lakukan. Dan kita kemungkinan juga hanya menerapkan peraturan saja. Kita tidak menanyakan solusi apa yang bisa mereka lakukan ketika mereka melakukan pelanggaran itu. Kita tidak pernah kadang tidak mendengarkan alasan siswa. Yang penting mereka sudah melanggar, sanksinya seperti ini. Jadi mereka tidak kita libatkan dalam diskusi, mereka tidak kita libatkan mencari solusi dan memperbaiki kesalahannya, sehingga permasalahan-permasalahan itu sering terulang kembali. Kemudian ada namanya ilusi bujukan. Jadi kita merasa sebagai pendidik kadang dengan memberikan penguatan positif dan efektif itu sangat bermanfaat. Ternyata bujukan atau rayuan itu pada kenyataannya adalah salah satu bentuk kontrol. Jadi murid itu juga berhak menolak bujukan kita. Murid juga dapat tergantung pada pendapat dan bujukan kita. Artinya ketika dia menyetujui bujukan kita, maka itu akan menjadi ketergantungan buat mereka. Kemudian ilusi yang ketiga adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan orang tersebut. Ketika kita menyalahkan murid, kita menganggap ketika kita memarahin murid kita menganggap setelah kita marahin dia akan patuh terhadap kita. Namun pada kenyataannya ketika kita memarahi murid, apalagi di depan teman-temannya, hal itu akan melemahkan mereka. Murid akan mempunyai persepsi negatif terhadap diri mereka sendiri. Kemudian akan muncul krisis identitas. Kemudian ilusi yang keempat adalah bahwa orang dewasa punya hak untuk memaksa. Terkadang karena kita merasa jadi pendidik, kita merasa bisa memaksa murid kita untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Misal, saya memaksa murid saya harus paham, harus ingat rumus-rumus matematika. Padahal mereka punya kelemahan, mereka tidak suka dengan matematika. Nah, hal-hal seperti ini kalau kita lakukan terus-menerus, kita paksa, maka mereka nanti menjadi antipati ya terhadap matematika. Bukan karena dia nggak suka matematikanya, bukan antipati karena matematika, tapi karena paksaan-paksaan dari kita. Nah, itu adalah ilusi-ilusi kontrol menurut William Glasser. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau itu semua hanya ilusi, terus bagaimana cara kita membuat murid itu disiplin? Siapa sih yang sebenarnya bisa mendisiplinkan murid kita? Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid, ataukah kepala sekolah? Ataukah orang tua murid, atau murid itu sendiri? Nah, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan dari kita yang perlu kita bahas lebih lanjut. Nah, untuk bisa menjawab ini, mari kita simak beberapa materi berikutnya. Jadi, mungkin di dalam kehidupan bermasyarakat, kita sering mendengar bahwa kebiasaan itu akan muncul ketika dipaksa dulu. Jadi, sama juga dulu saya mengalami ketika jadi murid, saya dipaksa setiap hari harus belajar semua mata pelajaran, bahkan yang tidak saya sukai. Nah, apakah dengan dipaksa itu lama-kelamaan murid akan terbiasa dan muncul disiplin dalam dirinya? Ternyata paksaan itu sifatnya hanya sementara Bapak Ibu. Dia akan nurut dengan paksaan kita, tapi lama-kelamaan murid atau anak tersebut yang dipaksa
akan memiliki dampak yang negatif. Apa saja dampak dari pemaksaan yang dilakukan? Yaitu yang pertama adalah perilakunya tidak akan menjadi kebiasaan dalam jangka panjang. Jadi murid yang kita paksa melakukan sesuatu yang bukan kemauannya, maka sifatnya hanya sementara, tidak akan jangka panjang. Kenapa? Karena paksaan itu datangnya dari luar, tidak muncul kesadaran dalam diri siswa tersebut. Yang kedua, akan hilang ketertarikan, bahkan antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Sama seperti tadi yang sebelumnya saya bilang, ketika kita memaksa murid untuk suka dengan pelajaran kita, misalnya suka dengan pelajaran matematika, maka suatu saat murid yang terpaksa ini akan antipati terhadap matematika. Bahkan dia bisa, itu bukan karena dia benci sama matematikanya, tapi karena paksaan-paksaan yang kita lakukan secara terus-menerus. Kemudian kebebasan berekspresi dan potensi anak akan menjadi terbatas. Terus bagaimana kalau kita nggak boleh maksa? Caranya bagaimana untuk menumbuhkan perilaku positif tapi tanpa harus memaksa siswa? Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan sebagai pendidik adalah kita mendorong murid kita melakukan kegiatan yang membuat mereka senang. Yang kedua adalah kita bantu murid-murid kita menemukan inspirasi mereka. Jadi tugas guru itu hanya memfasilitasi dan memonitoring. Yang ketiga adalah kita membuka ruang dialog atau ruang diskusi bagi murid-murid. Jadilah pendengar yang baik Bapak Ibu untuk murid-murid kita sehingga mereka bisa lebih terbuka menyampaikan masalahnya dan bisa menemukan solusi dari masalah mereka. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa disiplin yang kuat itu adalah syarat utama untuk mencapai suatu kemerdekaan. Jadi sebenarnya tujuan pendidikan adalah murid itu harus merdeka. Jadi sementara merdeka itu apa menurut Ki Hajar Dewantara? Merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, namun cakap dalam memerintah diri sendiri. Hal ini juga sesuai dengan yang dinyatakan oleh Danny Gosen bahwa disiplin diri dapat membuat orang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan sesuatu yang dimaknai. Jadi disiplin itu adalah belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Ya. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu salah satunya adalah profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi di sini. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, ketiga bernalar kritis, keempat berkebinekaan global, kelima bergotong royong, dan keenam kreatif. Nah, selain nilai-nilai profil pelajar Pancasila, maka nilai-nilai kebajikan universal itu juga dituliskan dalam tabel berikut. Nah, sekarang kita diskusi kembali ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kalau boleh tahu apa sih motivasi Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu? Bapak Ibu bisa menuliskan jawaban Bapak Ibu di kolom chat. Halo, Bapak Ibu. Ya, Bu Lia. Iya. Malu dengan siswa. Oh, pertama karena rasa malu, Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Budi. Malu dengan siswa ya Pak ya, siswanya disiplin, kita gurunya masa datangnya terlambat. Nah, yang lain mungkin punya pendapat yang berbeda dengan Pak Budi. Menjadi role model untuk siswa. Oke, Bu Kartika, karena guru adalah sebagai role model, sebagai contoh buat siswa. Jadi harus tepat waktu ke sekolah. Jangan sampai siswanya jam 7, gurunya jam 7.30.
Oke. Karena tanggung jawab dan kewajiban, Bu Ika. Oke, bagus sekali, Bu Ika. Bu Ayu, agar tidak telat absen. Nah, jawabannya ternyata variasi ya. Atau mungkin Bapak Ibu motivasinya datang ke sekolah supaya dapat nanti penghargaan. Siapa tahu nanti pas di rapat Dewan Guru disebutin nih sama kepala sekolah nih, Bu si A ini rajin. Setiap hari datangnya jam 6 di sekolah, padahal absensinya jam 7. Nah, Bapak Ibu melakukan sesuatu itu kan pasti punya motivasi dari dalam Bapak Ibu. Begitu juga, kenapa saya harus senyum ketemu orang? Apakah supaya saya kelihatan cantik, ataukah saya menghargai orang tersebut? Nah, pasti kita melakukan sesuatu itu ada alasan-alasan tertentu, Bapak Ibu. Nah, ini sama juga Bapak Ibu tadi punya beberapa jawaban yang berbeda ya, Pak Budi, malu dengan siswa. Kalau Bu Gong, menjadi role model untuk siswa, menjadi contoh ya, guru ya. Kemudian Bu Ika, karena rasa tanggung jawab dan kewajiban. Nah, kalau Bu Ayu, supaya nggak telat absen. Oke. Sekarang kita pahami tentang teori motivasi. Bapak Ibu, teori motivasi menurut James Q. Wilson itu disebutkan ada 3 level. Level yang pertama adalah untuk menghindari rasa sakit dan hukuman. Jadi kalau jawaban Bu Ayu tadi agar tidak telat absen itu untuk menghindari motivasi level yang pertama. Jadi Bu Ayu supaya nggak telat absen. Nanti kalau telat absen tunjangannya dikurangi seperti itu. Jadi untuk menghindari rasa sakit atau menghindari hukuman. Nah, sedangkan untuk mendapatkan penghargaan, misalnya untuk mendapatkan penghargaan, misal saya punya pendapat, saya datang tepat waktu supaya nanti saya dilihat sama kepala sekolah, supaya nanti saya di rapat saya disebutkan ini loh guru yang disiplin. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah termasuk dalam motivasi level kedua untuk mendapatkan penghargaan atau penghormatan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah menghargai diri sendiri. Ini sama seperti jawabannya Bu Ika dan Bu Bung Kartika. Jadi kalau kita menghargai diri sendiri, artinya kita sudah muncul kesadaran dari dalam diri kita. Sudah ada motivasi intrinsik dari dalam diri kita bahwa kita melakukan sesuatu itu bukan tekanan dari luar, tapi karena rasa tanggung jawab dari dalam diri kita. Nah, untuk level motivasi yang pertama dan kedua tadi, jadi untuk takut mendapat hukuman, kemudian ingin mendapatkan pujian atau penghargaan, ini termasuk motivasi eksternal, jadi motivasi yang datangnya dari luar, Bapak Ibu. Sedangkan kalau kita menghargai diri sendiri dan menerapkan nilai-nilai yang kita yakini, ini termasuk motivasi internal. Jadi ini motivasi yang ketiga ini adalah yang paling bertahan lama. Jadi tanpa dipaksa pun Bapak Ibu akan tetap melakukannya. Terus bagaimana caranya kita, misalnya saya ini belum memiliki motivasi internal, kemudian bagaimana cara menstimulus motivasi internal dari dalam diri saya? Kita bisa melakukan dengan beberapa pertanyaan yang ada di sini. Jadi kita mulai dengan nilai apa, pertanyaan nilai apa yang kita yakini di keluarga. Misal, saya punya siswa yang yang suka menyontek. Saya ingin menumbuhkan motivasi internal dari dirinya. Saya tanya, nilai apa yang diyakini di keluargamu? Yang kita arahkan mereka ke nilai kejujuran nantinya Bapak Ibu. Kemudian nilai baik apa yang kamu percayai? Dan pertanyaan-pertanyaan berikutnya ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini akan menstimulus motivasi internal yang ada di dalam diri siswa. Baiklah Bapak Ibu, ada sebuah pertanyaan lagi nih dari saya. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, kira-kira motivasi mana yang saat ini paling mendasari atau paling mendominan pada murid-murid Bapak Ibu di sekolah? Jadi dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi mana sih yang paling mendominasi atau mendasari perilaku murid-murid Bapak Ibu di sekolah? Misal, kenapa sih murid-murid itu setiap hari datang ke sekolah tepat waktu?
Bapak Ibu bisa menuliskan pada kolom komentar atau bisa raise hand dulu. Atau kenapa murid-murid Bapak Ibu ini kalau dikasih tugas mengerjakan, nah selalu mengerjakan, misalnya di pelajaran Bapak itu selalu mengerjakan. Nah, dominannya itu dia termasuk di motivasi yang mana? Apakah dia mengerjakan tugas itu karena takut dihukum sama Bapak Ibu? Ataukah karena ingin mendapat penghargaan? Ataukah karena kesadaran dirinya? Menurut Pak Budi, eksternal 90%, internalnya hanya 10%. Jadi kebanyakan mungkin perilaku murid kita, misalnya dia taat memakai baju seragam sesuai dengan aturan sekolah, mungkin karena apa? Karena kalau melanggar mereka kena sanksi. Nah, itu artinya mereka sebagian Ibu tuh besar karena benci takut kali, Ma. hukuman ya. Kemudian, kalau misalnya murid-murid saya mengerjakan tugas, misalnya karena apa? Karena nanti ingin dapat pujian dari saya. Nah, itu kalau di saya, di pelajaran saya Bapak Ibu, yang paling mendasari murid-murid saya adalah motivasi ingin mendapatkan penghargaan. Mungkin Bapak Ibu mungkin di kelasnya beda-beda ya. Jadi kita mungkin dalam mendisiplinkan perilaku siswa itu punya cara yang berbeda. Jadi kemungkinan perilaku yang mendasari siswa Bapak Ibu juga berbeda. Jika murid Bapak Ibu datang ke sekolah tidak tepat waktu, kira-kira dari ketiga jenis hukuman, konsekuensi atau restitusi ini, kira-kira jika murid Bapak Ibu datang ke sekolah tidak tepat waktu, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menghukum, memberinya konsekuensi, atau merestitusi? Nah, ini akan kita pelajari ya Bapak Ibu ya, apa sih itu hukuman, apa sih itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Nah, sekarang nah, dari ilustrasi ini termasuk dalam bentuk yang mana Bapak Ibu? Hukuman ataukah konsekuensi? Dari kasus Rina tadi, kalau kita lihat, gurunya memarahin Rina di depan teman-temannya. Kemudian dia memberikan hukuman karena Rina tidak memakai topi. Dia memberikan hukuman untuk Rina berdiri di depan di bawah tiang bendera selama 15 menit. Apakah ada relevansinya hukuman itu dengan tindakan yang dengan perilaku yang dilakukan oleh Rina? Jadi apakah dengan menghukum selama 15 menit di bawah tiang bendera itu menyelesaikan masalah yang dihadapin oleh Rina? Tentunya tidak ya Bapak Ibu ya. Karena biasanya kalau dia di sini Rina setelah mendapatkan hukuman, Rina bukannya mengerti apa yang harus dilakukan. Rina bukan malah mengerti ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena tidak ada relevansinya antara hukuman dengan perilakunya Rina. Kalau Rina tidak memakai topi, harusnya solusinya bagaimana? Bukan malah dia dihukum di bawah tiang bendera. Di sini guru tidak mau mendengarkan alasan Rina dengan detail. Guru juga tidak mengajak Rina untuk menganalisa kesalahannya dan tidak memberi kesempatan kepada Rina untuk memikirkan solusi yang terbaik dari masalah yang dia lakukan. Jadi di sini hukuman tidak akan menumbuhkan kesadaran diri dari murid.
Hukuman juga tidak akan menjadikan murid lebih disiplin. Mungkin hukuman akan membuat murid patuh, tapi patuhnya hanya sementara. Suatu saat murid akan melakukan hal yang sama lagi, Bapak Ibu. Jadi dari kasus tadi, pesan yang didapatkan Rina adalah bahwa dia tidak akan mengerti bahwa dia itu melakukan kesalahan dan harus memperbaiki. Jadi dia tidak mengerti bahwa memakai topi itu salah dan harus bagaimana cara memperbaikinya, karena dia tidak dilibatkan oleh guru untuk menganalisa kesalahannya dan memikirkan solusi terbaiknya. Yang dipahami Rina adalah aku salah dan aku harus dihukum. Jadi hukuman itu hukuman itu tepat buat aku. Jadi dia nerima aja. Dan Gosen mengatakan bahwa dalam hukuman itu tidak ada korelasi logis antara kesalahan dan solusi yang dipilih. Jadi biasanya hukuman itu muncul tiba-tiba, tidak ada korelasinya antara perbuatan dengan jenis hukumannya. Misal, anak tidak memakai dasi, hukumannya disuruh keliling lapangan. Jadi tidak ada korelasi antara penggunaan pemakaian dasi dengan dia harus keliling lapangan. Nah, itu adalah hukuman, Bapak Ibu. Jadi, kita sebagai pendidik juga tidak bisa menjamin ketika kita mendisiplinkan siswa yang melakukan perilaku buruk dengan sebuah hukuman, kita tidak bisa menjamin bahwa murid tersebut tidak akan melakukan kesalahan yang sama setelah mereka dihukum. Nah, ini realitanya menurut yang saya alami di kelas saya. Jadi murid saya yang sering terlambat ketika diberikan hukuman, berikutnya mengulangi lagi. Jadi sekarang dihukum, besok berubah baik. Tapi minggu depan dia mengulangi hal yang sama. Ternyata kenapa hal ini bisa terjadi? Karena tidak ada kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Dia hanya tahu ketika dia terlambat, dia dihukum. Itu aja. Kita tidak pernah melibatkan bagaimana caranya supaya dia tidak terlambat. Mungkin kita tidak menanyai kenapa kamu terlambat. Misal, dia nggak ada yang membangunkan. Nah, itu jadi masalah. Aku ketemu masalahnya. Dia tidak bisa bangun pagi, jadi perlu orang lain untuk membangunkan. Nah, kalau supaya kamu ada yang membangunkan, siapa yang di rumahmu yang bisa dimintain bantuan? Kita tidak pernah mengajak murid kita seperti itu. Nah, misalkan, oh ada kakak saya, ada ibu saya di rumah. Nah, kakak dan ibumu ini bisa nggak dimintain tolong membangunkan kamu? Oh bisa. Selain kakak dan ibumu, apalagi yang bisa membantu kamu? Misalnya supaya kamu bisa bangun tepat waktu. Nah, pakai alarm, Bu. Nah, seperti itu. Nah, mulai besok, coba kamu nyalain alarm, kemudian kamu minta tolong orang tua dan kakakmu untuk membantu kamu. Supaya kamu diingatkan untuk bangun lebih awal dan kamu bisa sampai di sekolah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau kita nggak boleh ngukum? Kira-kira apa yang kita perlukan? Hukuman itu kan kalau bisa kita hindari karena tidak ada hukuman itu sifatnya adalah negatif ya. Jadi hasilnya adalah negatif, Bapak Ibu. Jadi yang perlu kita lakukan selain menghukum adalah kita bisa melakukan dengan konsekuensi. Konsekuensi itu sebenarnya adalah suatu keadaan di mana terdapat kesepakatan dalam bentuk tanggung jawab yang sudah dapat diprediksi oleh murid dan guru. Misal, ini ketika murid datang terlambat, maka konsekuensinya yang dituliskan di aturan adalah murid harus misalnya membersihkan lingkungan di luar sekolah. Nah, sebenarnya ini kan semacam hukuman karena tidak ada korelasinya. Namun karena disepakati ini menjadi konsekuensi. Jadi murid itu tanpa diberitahu ketika dia melanggar telat, dia akan melakukan konsekuensi yang sudah mereka sepakati. Jadi konsekuensi ini memiliki bentuk solusi yang lebih logis daripada hukuman. Misalkan juga, kalau misalnya murid tidak pakai masker, maka dia harus belajar sendiri di perpustakaan. Dan ini sudah disepakati antara guru dan
siswa. Maka dia pergi belajar di perpustakaan ini merupakan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan, yaitu dari akibat perilaku dia tidak menggunakan masker saat jam pembelajaran. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Jadi hukuman pada saat hukuman itu posisi guru adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Sedangkan konsekuensi posisi guru berada di posisi pemantau. Penentuan sanksi ditentukan oleh secara sepihak. Untuk hukuman itu sanksinya bersifat sepihak, Bapak Ibu. Sedangkan untuk konsekuensi, penentuan sanksi ditentukan berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Terus apa relevansinya sanksi? Pada hukuman tidak ada korelasi logis antara kesalahan dan bentuk sanksi. Jadi pada hukuman itu tidak ada relevansinya antara antara perilaku dan jenis sanksinya. Kemudian kalau konsekuensi itu ada korelasi logis karena sudah disepakati bersama antara guru dan siswa. Nah, sekarang mari kita analisa tindakan guru di kolom sebelah kiri, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu mungkin bisa raise hand untuk menjawab pertanyaan yang pertama atau menuliskan pada kolom chat. Jadi untuk pernyataan tindakan guru yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi Bapak Ibu meminta murid Bapak Ibu menulis kalimat sebanyak 100 kali karena dia terlambat datang ke sekolah. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Oke, pada jawab hukuman ya. Berarti Bapak Ibu tadi menyimak dengan benar ya. Jadi ini termasuk hukuman. Kenapa termasuk hukuman? Karena tidak ada korelasinya antara perilaku yang diperbuat oleh siswa. Jadi perilaku buruk yang dibuat oleh siswa di sini adalah dia terlambat dengan jenis hukumannya, yaitu menulis kata terlambat. Kalimat saya tidak akan terlambat sebanyak 100 kali. Nah, dan ini tidak ada kesepakatan sebelumnya antara guru dan siswa. Jadi ini disebut sebagai hukuman. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Pernyataan yang kedua. Oke, Bu Santi jawab hukuman. Bu Santi bisa memberikan alasannya kenapa ini termasuk hukuman? Ya, karena itu tidak ada konsekuensinya ya. Tidak ada korelasi juga antara terlambat kesalahan yang dia lakukan dengan apa yang kita kasih berikan. Itu hukuman. Iya. Jadi dia harus lari mengelilingi lapangan. Biasanya ini nggak ada di aturan ya Bapak Ibu ya. Kalau dia terlambat hadir, tiba-tiba aja kita pingin ngasih itu. Ya udah kamu lari aja keliling lapangan. Dan aturan sanksinya itu biasanya munculnya tiba-tiba. Nah itu termasuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, Bu Gung jawab hukuman ya. Oke, Bu Gung bisa memberikan alasannya kenapa kalau kita meminta siswa push up 15 kali karena dia tidak menggunakan masker ke sekolah termasuk dalam jenis hukuman. Iya, terima kasih Bu Lia. Jadi itu soalnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Jadi antara yang tindakan yang dilakukan siswa dengan hukuman yang diberikan oleh siswa itu saya rasa tidak ada kaitannya. Jadi itu tidak akan menimbulkan efek jera ke siswa. Jadi itu lebih condong ke hukuman.
Ya, betul sekali ya Ibu ya. Jadi ini adalah termasuk jenis hukuman. Jadi tidak ada kaitan antara dia push up dengan perilaku dia tidak menggunakan masker. Jadi tidak memberikan solusi juga dia setelah di push up 15 kali apakah dia besoknya akan menggunakan masker. Nah, itu bukan tidak ada kaitannya. Yang berikutnya adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi. Jadi ini dia mencoret-coret kertas temannya, kemudian diganti lagi kertasnya. Hukuman atau konsekuensi. Oke, konsekuensi ya, Bu. Bu Yuni, coba Bu Yuni berikan alasannya kenapa konsekuensi. Bu Yuni, bisa dibuka mikrofonnya. Kenapa Bu Yuni bisa menjawab itu termasuk konsekuensi? Ya, terima kasih Bu Lia atas kesempatannya. Kalau menurut saya, kenapa itu konsekuensi ketika menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret? Karena kalau kertas temannya itu dicoret-coret kan itu sebagai apa ya? Kayak sebagai untuk penggantinya itu loh Bu Lia. Oke. Jadi konsekuensinya kalau ada dia merusak atau mencoret-coret kan konsekuensinya dia harus mengganti Bu Lia. Gitu. Oke. Terima kasih Bu Yuni. Jadi menurut Bu Yuni nih perilaku coret-coret ini kan nggak baik. Kalau dia merusak kertasnya, mencoret-coret kertasnya, jadi dia harus menggantinya dan ini termasuk konsekuensi, betul. Jadi ini ada korelasi antara perilaku dengan sanksinya. Berikutnya adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat. Jadi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau ya oke, Bu Yuni lagi jawab konsekuensi. Oke. Bu Sulandri jawab konsekuensi. Nah, oke, saya minta Bu Sulandri bisa memberikan alasan kenapa membersihkan tumpahan air di meja tulis yang telah tersenggol pada saat belajar itu termasuk dalam konsekuensi. Halo Bu Sul, bisa dinyalakan mikrofonnya? Oh ini Bu Sul langsung jawab ya, untuk mengajarkan tanggung jawab akan kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Ya, termasuk di sini kenapa termasuk konsekuensi ada kaitannya antara sanksi dengan perbuatan yang dilakukan oleh siswa. Jadi ketika dia menumpahkan air, jadi tanggung jawabnya itu konsekuensinya ya dia harus membersihkan. Jadi solusi permasalahan atau yang diakibatkan oleh perilaku siswa tersebut di sini terselesaikan. Yang berikutnya adalah murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena, ini bukan disuruh mengenakan ini ya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian, ini kata tidaknya hilang, jadi murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Jadi murid kita melanggar, dia tidak memakai sepatu pantofel, kemudian sepatunya itu kita sita. Jadi mereka tidak boleh pakai sepatu seharian. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, silahkan Bapak Ibu tuliskan di kolom chat. Atau bisa mau langsung menjawab juga boleh. Nah ini
Bu Sulandri jawab bisa konsekuensi, bisa juga hukuman. Nah, mungkin bisa dijelaskan kenapa bisa masuk dua-duanya ini. Pilihannya atau ya Bapak Ibu pasti salah satunya. Jadi murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena disuruh untuk tidak mengenakan, ini kalimatnya salah di sini. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Bu Ayu Sudianti mungkin bisa menjawab. Ini termasuk apa Bu Ayu? Konsekuensi apa hukuman? Oke Bapak Ibu, suara saya masih bisa didengarkan? Oke Pak Budi, konsekuensi Bu Lia karena sudah kesepakatan dan aturan yang berlaku. Nah ini kata Pak Budi ini konsekuensi. Tapi apakah benar Pak Budi, aturan di sekolah itu ketika dia menggunakan sepatu lain itu ada tertulis bahwa siswa itu boleh tidak menggunakan sepatunya selama seharian? Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita membiarkan siswa tidak menggunakan sepatu seharian, itu salah satu bentuk kita menyakiti siswa secara fisik dan mental. Fisik itu, mentalnya itu apa? Pada saat siswa tidak menggunakan sepatu di sekolah, di jam misalnya di jam istirahat, maka mereka akan dipermalukan di depan teman-temannya. Jadi mereka akan dapat sanksi dari teman-temannya secara mental. Kemudian secara fisik, kita nggak tahu ketika dia tidak menggunakan sepatu, apakah kita sadari mereka itu aman-aman saja ketika tidak menggunakan sepatu, harus jalan nyampe di rumahnya, dia harus melewati jalan yang berkerikil. Nah, itu nanti kita bisa menyakiti siswa secara fisik. Biasanya kalau semacam itu disebut sebagai hukuman. Nah, ini ada yang menulis konsekuensi. Kalau konsekuensi karena mungkin Bu NK ini karena itu sudah diterapkan di aturan. Kalau sudah diterapkan di aturan berarti sudah tertulis di aturan, maka menjadi konsekuensi. Kalau tidak ada tertulis di aturan, maka itu akan menjadi sebuah hukuman. Jadi, seperti itu, nggih. Ini ada yang menjawab Bu NK ya. Sudah merupakan aturan sekolah, jika melanggar konsekuensinya sepatu bisa dicopot. Nah, kalau aturannya sudah memang tertulis, sudah ada, maka itu bisa menjadi konsekuensi. Kalau hukuman, jika siswa itu sudah dikasih tahu lebih dari sekali, sepatu disita dan bisa dipanggil orang tua siswa. Nah, itu menurut Bu NK. Oke. Jadi sebenarnya tadi itu adalah termasuk dalam kategori hukuman. Biasanya di peraturan sekolah itu tidak akan menuliskan bahwa ketika sepatu disita, maka siswa tidak diperbolehkan menggunakan sepatu seharian. Langkah selanjutnya, yang lebih positif lagi dari konsekuensi ada namanya restitusi, Bapak Ibu. Restitusi itu apa? Restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid kita untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka nanti bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa mereka dan ingin menjadi seperti apa. Tentunya untuk tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi. Ada 9 ciri dari restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus suatu kesalahan, namun untuk belajar dari suatu kesalahan. Restitusi tujuannya adalah memperbaiki hubungan. Tawaran tapi bukan paksaan. Restitusi sifatnya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ciri restitusi keenam adalah
bahwa restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kenapa? Karena restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi akan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok mereka. Nah, sekarang kita perhatikan ilustrasi berikut Bapak Ibu. Nah, tadi Bapak Ibu melihat tayangan ada kasus A, B, dan C. Dari ketiga kasus tadi, mana yang merupakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Tolong Bapak Ibu berikan penjelasan. Oke, Bapak Ibu bisa langsung menjawab atau mau diulang lagi videonya? Coba diulang lagi, kurang. Oke, diulang lagi ya Bu ya. Jadi nah, dari kasus yang pertama itu ada anak TK, dia nyoret-nyoret tembok. Kemudian sama gurunya dia tidak diperbolehkan main di luar. Sedangkan kasus yang B itu adalah dia terlambat 20 menit sehingga dia harus mengganti belajar lebih lama 20 menit lagi. Kasus yang ketiga, dia meminta maaf ketika dia merusak kertas temannya dan mengganti dengan kertas yang baru. Dari kasus yang tadi, kira-kira menurut Bapak Ibu, mana yang merupakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Masih belum ketemu Bapak Ibu jawabannya? Jadi kasus yang pertama tadi, dia tidak boleh main di luar karena coret-coret tembok. Kasus yang kedua adalah karena dia terlambat 20 menit, maka dia harus menunggu 20 menit lagi. Sedangkan kasus yang ketiga adalah dia harus mengganti kertas temannya dan meminta maaf, kemudian mengganti dengan kertas yang baru. Jadi dia meminta maaf karena merusak kertas temannya, kemudian mengganti dengan kertas yang baru. Nah, dari ketiga kasus tadi, kira-kira Bapak Ibu kasus pertama merupakan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Ya, Bu Sumarliah, boleh saya coba jawab? Oh, boleh Ibu. Silahkan Ibu. Yang pertama itu hukuman. Hukuman. Oke, Bu Sri. Alasannya kenapa, Bu Sri? Kenapa yang pertama termasuk hukuman? Karena seharusnya istirahat itu waktunya dia untuk bermain dan dia dilarang bermain. Kata dilarang itu kan merupakan salah satu verbal dari hukuman. Iya, jadi itu hukuman tidak ada korelasinya juga ya Bu ya, ketika dia nyoret-nyoret, nah dia nggak dikasih main di luar. Dan biasanya itu adalah munculnya tiba-tiba aturannya itu. Nah itu termasuk hukuman. Kemudian yang B Bu Sri. Yang B apa ya tadi ya? Yang B itu kasusnya adalah dia terlambat 20 menit, kemudian dia harus menunggu selama 20 menit lagi untuk pulang. Apa ya? Kira-kira nah ini ada yang jawab lagi nih Pak Budi. Pak Budi jawab yang B itu restitusi. Bisa dijelaskan Pak Budi kenapa B itu restitusi? Atau Bu Kartiase punya pendapat lain?
Pak Budi jawab yang B adalah restitusi, kemudian yang C adalah konsekuensi. Kalau yang nomor B menurut saya itu adalah konsekuensi. Ya, karena ya. Apa tadi ya? Dia terlambat datang 20 menit, kemudian pas jam pulang dia mundur 20 menit itu. Ya, jadi ada korelasi antara perbuatan terlambatnya itu dengan konsekuensi apa hukuman ya? Konsekuensi ya Ibu ya tadi ya. Oke. Ya oke, terima kasih Bu pendapatnya. Nah, Pak Budi juga pendapat nih yang B itu termasuk restitusi karena kewajibannya dia belajar dan dia terlambat 20 menit. Jadi dia menggantinya lagi dengan 20 menit. Menurut Pak Budi di sini sudah ada nilai intrinsik yang muncul sehingga ini termasuk restitusi, dia tahu tanggung jawabnya. Oke, kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi perilaku-perilaku itu baik buruk atau perilaku negatif atau perilaku positif itu semua ada dipengaruhi oleh kebutuhan dasar manusia. Jadi murid-murid kita melakukan perilaku, baik itu perilaku baik ataupun perilaku buruk, itu sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar yang mempengaruhi Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Misal, anak kita terlambat dengan alasan dia karena membantu orang tuanya. Orang tuanya harus jualan di pasar sehingga harus dia bantu orang tuanya, kemudian sehingga dia datang terlambat ke sekolah. Maka perilaku seperti ini adalah karena kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kemudian perilaku manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima itu seperti apa? Misal, ada siswa kita terlambat. Ternyata alasannya karena dia tidak dibangunkan oleh orang tuanya. Maka dia butuh perhatian, butuh kasih sayang dari orang tuanya. Nah, kemudian ada kebutuhan dasar yang berikutnya adalah penguasaan. Jadi, misalnya saya ini jahil, ganggu teman saya supaya dia nanti nurutin perintah saya. Maka ini adalah kebutuhan akan penguasaan. Kemudian ada namanya kebutuhan akan kebebasan. Jadi dia nggak mau disuruh ikut les, karena apa? Karena dia ingin main di luar. Nah, itu adalah kebutuhan akan kebebasan. Kemudian ada nama kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah kesenangan. Jadi dia anak kita membawa latu-latu ke kelas. Nah, itu kebutuhan apa? Meskipun itu perilaku buruk ya Bapak Ibu ya, ini jam pelajaran mereka bawa latu-latu. Nah, perilaku buruk mereka itu didasari rasa apa? Karena mereka senang. Nah, itu adalah perilaku-perilaku kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang mempengaruhi perilaku baik dan buruk. Nah, ini sudah tadi. Kenapa kita sebagai pendidik harus mengerti kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh murid kita? Karena ketika guru mengerti kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh murid, maka murid akan menjadi lebih tenang. Dan kita sebagai pendidik juga tidak akan menghakimi. Kita lebih bisa berkomunikasi dengan murid sehingga proses restitusi bisa dimulai. Restitusi itu dapat menanamkan rasa percaya diri, memberikan ruang diskusi, dan refleksi bagi murid untuk menemukan solusi yang terbaik dari masalah mereka. Dengan memberikan kebebasan pada murid, maka kita sudah memberikan hak kemerdekaan pada mereka untuk belajar atas kesalahannya. Dengan restitusi, maka kita memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu kebutuhan akan kebebasan. Nah, ini adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi, hukuman itu memberikan identitas gagal, kemudian konsekuensi dan restitusi memberikan identitas sukses. Jadi, ketika Bapak Ibu menerapkan hukuman dalam disiplin, maka itu memberikan identitas gagal kepada murid kita. Sedangkan kalau kita melakukan konsekuensi dan restitusi, ini akan memberikan identitas sukses atau berhasil. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, selanjutnya materi kita adalah tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, untuk mewujudkan disiplin positif di kelas, maka kita perlu membuat
keyakinan kelas. Kenapa kita perlu buat keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Nah, ini sebagai ilustrasi. Nah, mengapa sih kita menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Nah, kalau motivasi kita adalah ingin selamat, ingin melindungi kepala kita, maka itu sesuai dengan nilai keyakinan kita, yaitu nilai keyakinan keselamatan. Tentunya Bapak Ibu, kalau didasari dengan nilai keyakinan, maka Bapak Ibu akan lebih semangat. Tanpa dipaksa pun Bapak Ibu akan menggunakan. Mau main ke tetangga sebelah saja, di gang sebelah Bapak Ibu akan menggunakan helm ketika memakai motor. Namun ketika Bapak Ibu didasari oleh peraturan, misalnya Bapak Ibu menggunakan helm karena takut ditilang, maka Bapak Ibu kemungkinan akan bisa melanggar. Jadi ketika Bapak Ibu melewati jalan yang tidak ada polisi, kemungkinan Bapak Ibu nggak pakai. Kenapa? Karena motivasinya karena peraturan, bukan karena nilai yang kita yakini. Nah, kalau kita melakukan sesuatu atau sesuai dengan nilai yang kita yakini dalam diri kita, maka akan bertahan lebih lama, bersifat lebih lama daripada kita dipaksa oleh peraturan. Menurut Gosen, dia mengatakan bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini enggak perlu ya Bapak Ibu, sudah. Nah, sekarang kita ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Peraturan itu bersifat lebih konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, sedangkan pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi keyakinan kelas itu biasanya Bapak Ibu dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, kalimat positif itu seperti apa? Biasanya kan kalau peraturan itu misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, kalau keyakinan menjadi kami membuang sampah pada tempatnya, itu kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kenapa? Supaya mudah dipahami atau diingat oleh siswa. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kalau kita membuat peraturan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan murid kita di kelas tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi semua murid di kelas tersebut dan tentunya bersama dengan guru yang membuat keyakinan kelas tersebut. Yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali. Jadi kalau keyakinannya tidak sesuai dan dilanggar oleh siswa, maka perlu kita tinjau kembali. Bagaimana sih prosedur pembentukan keyakinan kelas? Ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya buat pada minggu lalu, Bapak Ibu. Jadi langkah pertama adalah kita tanyakan pendapat murid. Apa sih impian murid terhadap gurunya, temannya, atau kelasnya supaya tercipta kelas yang kondusif. Yang kedua, kita tanyakan ide dari murid untuk mencapai kelas impiannya. Jadi untuk mewujudkan kelas sesuai dengan impian mereka, kira-kira ide-ide apa saja yang mereka inginkan. Nah, ide-ide ini dicatat di dalam kertas sticky note ya. Kemudian kita ambil kesimpulan dari ide-ide tersebut dan kita perjelas dengan kalimat keyakinan. Jadi kita suruh dulu siswa kita menempel di depan, kemudian kita kelompokkan mana yang termasuk misalnya nilai saling menghormati, mana yang termasuk nilai kebersihan dan kerapian, mana yang termasuk nilai tanggung jawab. Kemudian kita perjelas, kita ubah ke dalam kalimat keyakinan. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah kita tinjau kembali. Dan kita ubah idenya menjadi keyakinan kelas. Jadi sudah berupa poster di sini Bapak Ibu. Nah, ini adalah keyakinan kelas untuk pembelajaran matematika yang kami sepakati bersama kelas 12 perhotelan 1. Nah, langkah berikutnya setelah selesai kita minta anak-anak
seluruhnya untuk menandatangani kontrak kesepakatan. Nah, ini bisa menggunakan tanda tangan atau bisa menggunakan cat air. Waktu itu yang disepakati anak-anak adalah menggunakan cat air karena mereka ingin katanya biar lebih menarik. Yang keenam adalah kita lihat bersama poster atau kontrak kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Selanjutnya ditempel di dinding sehingga mudah dibaca kembali oleh siswa-siswa kita. Nah, itu adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu, saat murid kita melakukan pelanggaran disiplin, marilah kita bimbing murid kita dalam memaknai perilakunya melalui 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru itu apa saja? Yang pertama adalah guru itu sebagai posisi kontrolnya sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman, Bapak Ibu. Keempat, guru itu posisi kontrolnya bisa sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira Bapak Ibu masuk paling dominan masuk di posisi kontrol yang mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nah, untuk lebih jelas tahu apa itu posisi penghukum, mari kita simak video berikut.
Nah, itu tadi Bapak Ibu contoh-contoh dari posisi kontrol guru, yaitu penghukum, membuat rasa bersalah teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari video tadi kita bisa membedakan bahwa posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah ini termasuk identitas gagal. Jadi motivasinya adalah untuk menghindari hukuman. Biasanya dampaknya terhadap murid apa? Dampaknya kalau penghukum itu murid akan mengulangi hal yang sama. Sedangkan kalau guru di posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah, maka dampak pada murid adalah murid merasa rendah diri. Pembuat rasa bersalah ini biasanya kalau guru berbuat itu biasanya kalau murid merasa bersalah itu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, Bapak kecewa dengan tindakanmu. Biasanya kalimatnya lebih pelan, lebih halus. Tapi kalau penghukum biasanya perbuatan guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Dan perkataannya itu kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan ya. Jadi ada ancaman-ancaman di sini Bapak Ibu. Jadi hasilnya itu nanti akan membuat siswa menjadi memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Sedangkan kalau pembuat rasa bersalah, hasilnya adalah siswa menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Ini hampir sama, maka termasuk dalam identitas gagal. Sedangkan posisi guru sebagai teman dan pemantau ini termasuk dalam identitas berhasil atau sukses. Kenapa? Karena meskipun di sini menimbulkan ketergantungan, tapi di sini masih dalam masuk kategori identitas berhasil. Jadi hasilnya ini di sini siswa masih ketergantungan. Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi saja. Ini adalah untuk posisi pemantau. Biasanya posisi pemantau itu selalu bicaranya berdasarkan aturan. Kalau posisi teman, biasanya guru ini melindungi, membuatkan alasan-alasan kepada muridnya. Muridnya biasanya merasa nyaman, namun menjadi ketergantungan. Ketika diganti oleh guru yang lain, maka dia akan merasa ada yang berubah, ada yang kehilangan. Jadi murid ketergantungan. Biasanya ini menimbulkan dampak bagi murid adalah lemah, tidak mandiri, dan bergantung. Sedangkan di posisi pemantau, biasanya dampak pada murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi menitik beratkan pada sanksi dan hadiah. Sedangkan untuk posisi manajer, maka hasilnya adalah menguatkan pribadi, di mana dampak bagi murid adalah murid nantinya bisa mengevaluasi diri dan mengetahui bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ini adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, jika Bapak Ibu saat ini masih berada di posisi kiri, mari kita bergeser ke posisi yang lebih kanan. Keping dulu, baru nanti kita bersama-sama menuju ke posisi manajer. Jadi kelima posisi kontrol ini menggambarkan tipe dan cara kita dalam menerapkan disiplin di kelas, Bapak Ibu. Dengan mengetahui kelima posisi kontrol tersebut, maka kita bisa mengerti posisi kontrol yang tepat untuk mendukung proses restitusi itu seperti apa. Nah, sekarang kita pelajari tentang segitiga restitusi. Jadi bagaimana kita melaksanakan restitusi di kelas kita. Jadi kita pahami dulu langkah-langkahnya, yaitu namanya segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi, langkah yang pertama ada namanya menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini adalah tujuannya untuk menciptakan suasana positif, Bapak Ibu. Di sini ciptakan dulu suasana positif. Jadi kita berikan kata-kata yang membuat siswa itu merasa nyaman dulu. Jadi ketika siswa kita melakukan suatu pelanggaran, supaya siswa kita nanti lebih terbuka dan mau menceritakan permasalahannya dan memperbaiki kesalahannya, maka langkah pertama adalah kita stabilkan identitasnya. Kita ciptakan dulu suasana positif dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Misal,
dengan beberapa dialog ya Bapak Ibu. Misal, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi, atau bisa juga kita, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu adalah tahap awal dari restitusi. Tahap berikutnya adalah validasi kebutuhan. Di sini murid diajak untuk menganalisa kesalahannya. Dialog yang bisa digunakan adalah, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi, arahkan siswa untuk menganalisa kesalahannya. Langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi, beri ruang kepada murid untuk memikirkan solusi terbaik dengan memikirkan nilai-nilai keyakinan yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Jadi, dialog yang bisa kita ucapkan adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Sehingga nantinya siswa dapat menemukan solusi terbaik dari masalahnya. Nah, berikut adalah contoh penerapan restitusi. Nah, demikian contoh penerapan restitusi di dalam kelas ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf sebelumnya untuk penerapan segitiga restitusi ini saya gunakan video dari PMM, Platform Merdeka Mengajar, karena video restitusi saya di kelas suaranya hampir tidak terdengar Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah materi diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah 1 jam lebih mengikuti membersamai kegiatan ini. Untuk berikutnya, untuk selanjutnya saya buka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya, untuk 2 penanya. Saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan atau memberikan saran. Saya persilahkan untuk menekan tombol raise hand terlebih dahulu. Ibu Komang Yuli raise hand. Silahkan Ibu Yuli. Mohon izin Bu Lia. Silahkan Ibu. Ini untuk saya bertanya mengenai restitusi. Sebelum itu saya mau mengapresiasi apa yang sudah Bu Lia sampaikan mengenai budaya positif ini sudah sangat bagus dan sudah sangat lengkap nih. Apalagi Bu Lia juga sudah langsung menerapkan yaitu pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini saya bertanya mengenai segitiga restitusi, di mana Bu Lia tadi menyampaikan bahwa sudah melakukan penerapan segitiga restitusi ini kepada siswa di sekolah Ibu Lia. Nah, setelah Bu Lia menerapkan segitiga restitusi ini, apakah ada perubahan dari siswa tersebut? Gitu. Maksudnya perubahannya itu berapa persen kira-kira seperti itu? Apa memang metode segitiga restitusi ini memang metode yang baik kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita di sekolah? Itu saja Bu Lia, terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Yuli. Saya tanggapin langsung aja ya Bu ya. Jadi Bu Yuli tadi menanyakan seberapa besar persentase keberhasilan dari restitusi yang saya lakukan bersama anak saya. Jadi ada beberapa kasus kemarin yang saya lakukan restitusi. Jadi yang pertama adalah permasalahan anak saya bolos di jam pelajaran. Ini ada anak walian saya, dia membolos di jam pelajaran. Kemudian saya lakukan tindakannya penyelesaian masalahnya dengan restitusi. Nah, dari situ saya sadarkan anak-anak, kenapa kamu membolos pada saat ini, saat jam pelajaran. Alasannya adalah karena waktu itu, waktu jam istirahatnya dia mengerjakan tugas lain, Ibu. Jadi dia belum sempat makan. Jadi ketika masuk pembelajaran saya setelah istirahat, dia meninggalkan kelas sehingga datang terlambat. Jadi dia meninggalkan pembelajaran selama beberapa menit. Nah, kemudian saya lakukan restitusi, dia menyadari bahwa ada nilai keyakinan kelas yang dia langgar. Dan kemudian dari hasilnya, setelah saya lakukan restitusi itu sampai saat ini dia tidak mengalami, maksudnya tidak melakukan pelanggaran lagi. Tapi saya belum berani menyatakan keberhasilannya itu 100%. Karena restitusi ini kan nggak bisa, setelah kita restitusi kemudian kita yakini bahwa siswa itu pasti sudah berubah. Jadi perlu kita pantau terus, berkelanjutan Ibu. Nah itu menurut saya. Jadi kalau selama ini setelah saya melakukan restitusi sampai saat ini dia sudah tidak melakukan pelanggaran lagi. Jadi dia sudah tahu konsekuensinya ketika dia melanggar, sudah tahu maksudnya apa yang harus dia pertanggungjawabkan ketika dia melanggar lagi. Seperti itu Ibu. Oh iya, berarti walaupun kita belum bisa mempresentasekan berapa persen keberhasilannya, tetapi sedikit tidaknya anak tersebut sudah ada perubahan seperti itu ya Bu Lia. Iya, boleh izin share dulu Bu. Jadi ada testimoni anaknya ya Bu ya. Jadi dia setelah melakukan program restitusi itu saya minta dia untuk memberikan testimoni. Oh iya, mungkin nanti saya mau juga menerapkan segitiga restitusi itu kepada anak didik saya di sekolah, Ibu. Iya, betul. Jadi sebenarnya restitusi ini adalah tugas berat guru ya. Kenapa saya bilang kenapa saya bilang tugas berat? Kalau konsekuensi kan kita sudah patokan, kalau kamu melanggar ini peraturannya, kamu dapat hukuman sekian, kena poin sekian. Tapi kalau berbicara restitusi itu kita tidak bisa melepaskan murid begitu saja, harus kita pantau terus. Iya betul Bu Lia, apalagi saya di jenjang SD ya, di tingkat SD itu kan agak susah gitu. Tapi ya saya akan coba untuk menggunakan segitiga restitusi ini. Oke, jadi ini adalah testimoni dari murid saya. Maaf Bu Lia, suaranya nggak kedengeran loh di saya. Oke. Jadi yang dikatakan murid saya adalah setelah dia melakukan restitusi dalam penyelesaian masalahnya, dia merasa lebih tenang. Jadi dia tahu akan tanggung jawab dari perbuatan yang dia lakukan. Jadi anak ini tidak merasa khawatir lagi, tidak merasa maksudnya kalau saya melanggar saya hukumannya ini, tapi dia lebih tahu cara untuk menemukan solusi dalam untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, seperti itu Ibu. Iya, terima kasih Bu Lia atas penjelasannya. Oke. Mungkin ada yang lain dari Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, videonya tidak terdengar tadi. Atau Bapak Ibu ingin memberikan saran atau masukan dari kegiatan kita hari ini. Oke, ada
Baiklah Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi karena sudah waktu, saya ingin meminta Bapak Ibu untuk memberikan refleksi bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan diseminasi hari ini. Bapak Ibu bisa menuliskan perasaan Bapak Ibu dalam kolom komentar ya. Selanjutnya sambil Bapak Ibu menuliskan perasaan yang Bapak Ibu alami, saya akan men-share absensi dan umpan balik yang harus Bapak Ibu isi. Nah, untuk perasaan Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, silahkan juga bisa dituliskan di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menuliskan satu kata tentang perasaan Bapak Ibu di kolom chat ya. Oke Bapak Ibu, karena waktu sudah lebih dari 1,5 jam, hampir 2 jam ini ya, Bapak Ibu sudah membersamai saya dalam kegiatan diseminasi. Saya ucapkan terima kasih, namun sebelum ditutup, saya minta lagi kepada Ibu Yuli untuk kesediaannya menutup dengan doa. Bu Yuli, mohon saya dibantu kembali. Oke, siap Bu Lia. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah mengawali kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Jadi mari kita akhiri juga kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa, mengucap syukur karena kegiatan kita sudah berjalan dengan lancar. Dan semoga ilmu yang diberikan oleh Bu Lia tadi bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Lia. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang ada kepentingan lain, yang izinkan untuk live terlebih dahulu. Oke, nah ini tadi beberapa ini ya perasaannya Bu Ayu Tri, Bu Astuti. Ini perasaan saya senang karena dapat mempelajari bagaimana meningkatkan budaya positif di sekolah. Bagaimana cara saya meningkatkan budaya positif di sekolah dan bagaimana cara saya menghadapi anak didik yang sedang bermasalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke, tanggapan yang lainnya, terima kasih atas ilmunya. Oke, saya juga mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu. Jadi saya